Masya Allah. Syahdu banget Ustaz Ini ya. mengingatkan saya pada masa kecil dulu nih. Saya kalau misalnya marah-marah sama kakak saya nggak pernah ngelawan nih. Luar biasa tadi Oh, seorang Bapak anak kakak. bungsu ya? Ih, saya anak bungsu jadi Iya. paling wah. Itu patut dicontoh tuh seorang kakak yang sangat bijaksana. Baik, sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih. Afwan Ustadz, dalam Islam benar nggak sih ada batasan emosi yang boleh dilakukan oleh seorang saudara, baik itu kakak ke adik atau adik ke kakaknya, dan bagaimana cara meredam emosi yang telah menjadi dendam dalam hubungan saudara karena ya mungkin ada faktor warisan, harta atau dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta alim ulama dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah termasuk daripada golonganku." Kalau Rasulullah sudah sabdanya seperti ini berarti itu hal yang terlarang karena enggak masuk golongannya. Tidaklah termasuk dari golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka subhanallah, dalam hal menghormati ini kita harus paham berbagai daerah itu beda-beda. Mungkin kalau kita tinggal di daerah Eropa misalnya, manggil nama tuh biasa gitu. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita tinggal daerah Jawa misalnya atau ada ketimuran, manggil nama tuh terdengar nggak sopan. Betul. Padahal mungkin bisa saja manggil nama itu adalah hal yang biasa kalau terjadi di daerah yang lain. Di Makassar itu, tapi Ustadz, kalau di keluarga kami itu manggil nama itu biasa. Biasa ya? Jadi ke paman, ke om, ke kakak itu manggil nama semua Oh. sebenarnya. Manggil nama tuh biasa. Tapi coba kalau sampai di daerah Jakarta atau Di Sunda juga enggak tuh Ustadz, kalau di sini agak aneh kalau misalnya harus kita manggil panggil nama. AA Harus gitu kan, panggil AA Akang, atau misalnya Teteh. di Jawa harus panggil Mas ya, kalau di Betul. harus panggil Mbak misalnya. Betul, Tapi betul. kalau di Makassar, kalau di keluarga kami mungkin hanya di keluarga kami itu manggil nama itu biasa. Jadi adik-adik tuh manggil saya tuh manggil nama biasa gitu, manggil nama. Dengan manggil nama, ke Waduh. paman pun demikian. Jadi tergantung daripada daerahnya. Makanya disebutkan amar ma'ruf. Kenapa urf ya? Wa'mur bil urfi. Urf itu adalah sesuatu yang dikenali di daerah tersebut. Jadi cara menghormati itu beda-beda. Cuma Rasulullah mengingatkan dengan tidak menghormati. Karena ada juga panggilannya sopan tapi ternyata dia tidak menghormati. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lainnya, berbaktilah kepada ibu dan ayahmu, lalu pada saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian kepada orang yang terdekat kepadamu dan yang lebih dekat lagi kepadamu. Hadis riwayat Hakim. Kenapa disebutkan demikian? Karena banyak orang berlaku sopan kepada orang lain di luar. Ya, kalau kepada orang lain subhanallah sopan banget mereka. Ya, tapi ternyata kepada keluarga sendiri mereka tidak memuliakannya, tidak menghormatinya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi saudara yang sudah terlanjur emosi, menjadi dendam? Bagaimana caranya supaya menghilangkan dendam tersebut? Yang pertama, ambil ayat Al-Qur'an. Apa kata Al-Qur'an? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf. Kenapa dikatakan khudh? Ambil maaf. Karena kalau kita mengambil maaf berarti kita sedang mengambil surga. Kita sedang menuliskan nama kita supaya kita menjadi seorang ahli surga. Kemudian wa'mur bil 'urfi, dan ingatkan dengan cara yang baik. Kalau misalnya tadi ditanyakan kalau sudah menjadi dendam karena faktor warisan, karena faktor ini, maka cara meminta maafnya bagaimana? Kembalikan dulu hak orang lain. Kita sering diingatkan oleh guru-guru kita di Islam itu indah. Bagaimana kita bisa dimaafkan kalau kita belum mengembalikan hak orang lain? Tetap akan menjadi dendam selama-lamanya. Tetap akan menjadi perkara selama-lamanya kalau kita belum mengembalikan hak orang lain. Yang ketiga kata Al-Quran, wa'arid 'anil jahilin. Dan berpalinglah daripada kebodohan. Apa maksudnya? Berpaling daripada kejahilan. Kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, anfaedah kalau bahasa anak sekarang, maka jauhilah perkara tersebut. Perkara-perkara yang mungkin kalau saya nimbrung situ pasti berantem lagi. Maka lebih baik kita menghindar daripadanya tanpa memutuskan silaturahim. Wallahu Masya ta'ala alam. Allah. Jadi kita juga harus situasional ya terhadap Situasional, conditional. menghormati. Iya. Jadi di daerah-daerah memang benar tuh kalau misalnya di Sunda itu kalau misalnya ke yang lebih tua harus akang, AA, teteh, emang akang, gitu. iya. Kalau di Makassar saya baru tahu juga ya. Ada yang seperti itu. Karena kita ada namanya Pak Daengang. Oh. Daeng itu kalau udah diganti namanya menjadi Daeng ini biasanya dipanggil dengan Pak Daengangnya itu. Masya Allah. Jadi itulah cara salah satu untuk menjaga hubungan baik dengan kakak beradik ya, salah satunya kita meminta maaf dan mengembalikan hak yang bukan milik kita.